sekitar bulan 11 atau bulan 12 tahun 2019 yang lalu, saya menulis satu buah lagu yang berjudul Christ for Indonesia atau Kristus bagi Indonesia. Pada waktu itu kita baru saja mengalami masa-masa di mana baru saja melewati pemilu, dan kemudian masalah-masalah yang datang mengikuti itu, disintegrasi, ketidaksatuan, dan kemudian banyak lagi masalah-masalah lain yang muncul akibat perbedaan pandangan politik, perbedaan pandangan pemilihan dan sebagainya. Ada yang memilih presiden A, ada yang memilih presiden B, dan kemudian saya ingat pada waktu itu perang luar biasa terjadi di media sosial. Namun kita bersyukur Tuhan masih menolong kita. Indonesia berhasil melewati saat-saat di mana kita menghadapi pertarungan yang cukup ketat pada waktu itu. Pertarungan yang cukup berat dengan episode-episode yang cukup panjang. Bahkan saya ingat teman-teman saya dari berbagai negara di dunia sempat menanyakan kepada saya situasi Indonesia bagaimana. Karena kita mengingat bagaimana televisi-televisi memberitakan tentang keadaan yang begitu mengerikan, yang cukup mencekam pada waktu itu. Saya yakin saudara ingat terjadi demonstrasi yang cukup parah di beberapa titik sampai polisi harus turun tangan dengan berbagai peralatan yang mereka punya. Ada yang meninggal, ada yang sangat banyak yang terluka dan sebagainya. Namun kita percaya tangan kasih Tuhanlah yang memampukan kita melewati semua keadaan ini. Dan di waktu seperti itu saya ditanya oleh panitia Natal gereja kami, tema apa yang akan kita angkat pada tahun itu, tahun 2019. Saya ingat betul waktu itu saya berdoa dan saya menanyakan, Tuhan, apa yang harus kami nyatakan Tuhan? Karena saya selalu merasa, saya selalu beranggapan bahwa tema-tema yang harus diangkat seorang hamba Tuhan adalah apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sehingga itu sewaktu kami merapatkan di hari berikutnya, saya mendapatkan kalimat ini, Christ for Indonesia atau Kristus bagi Indonesia. Sudah cukup yang lain-lain. Indonesia sudah punya banyak hal, sudah punya banyak kelimpahan. Tapi saya percaya Indonesia membutuhkan Kristus. Kita butuh Kristus bagi Indonesia, saudara. Tanpa Kristus bagi Indonesia, maka yang ada akan terjadi hanya huru-hara, pertikaian, perpecahan, percideraan, dan yang lain sebagainya. Karena di mana tiada kasih, tidak mungkin ada kesatuan. Itu sebabnya saya teringat dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan ini berkata, saya akan baca dari ayat 13 yang mana mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, saya percaya ini tidak berakhir sampai di sini saja. Ini bukan berbicara tentang pemilu yang sudah kita lewati saja, tapi juga mungkin bisa kita lanjutkan dengan situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Maka firman Tuhan katakan, bila mana aku menutup langit. Saudara, itu sebabnya saya selalu katakan, tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada Salomo di sini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, artinya apa? Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi agar kita juga belajar untuk melihat, untuk tunduk, untuk taat kepada Tuhan.
Nah, saudara, bila mana semua ini terjadi, bila mana semua ini Tuhan izinkan, dan bila mana semua ini Tuhan lakukan, ada satu hal yang akan terjadi bagi orang-orang yang atasnya namaku disebut, kata Tuhan. Yang atasnya nama Tuhan disebut, yang atasnya nama Yesus Kristus disebut, yang atasnya nama Yahweh disebut, Yahshua HaMashiach itu disebut. Bila mana umatnya yang atasnya nama Yahweh, nama Yahshua itu disebut, merendahkan diri. Ini yang terlebih dahulu harus kita lakukan. Rendahkan diri. Jangan menganggap engkau sudah luar biasa rohani. Jangan menganggap engkau sudah luar biasa dekat dengan Tuhan. Tapi rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Berdoa. Setelah merendahkan dirilah baru orang bisa berdoa. Saya banyak berjumpa dengan orang yang berdoa, tapi dengan mata yang dengan kepala yang mendongak ke atas, artinya dengan kesombongan, dengan kata-kata yang luar biasa. Yesus katakan, bukan kata-katamu yang banyak yang membuat doamu didengar, tapi justru hatimu, bagaimana sikap hatimu. Itu sebabnya dikatakan di sini, jika engkau merendahkan diri lebih dulu, lalu kemudian berdoa dan mencari wajah Tuhan, cari wajahnya. Firman Tuhan katakan, siapa yang mencari Dia akan menemukan Dia. Anda cari wajahnya, temukan Tuhan dalam keheningan, dalam situasi yang tidak memungkinkan pun saat ini. Mungkin bisnis Anda yang lagi terganggu, mungkin kesehatan Anda lagi terganggu. Cari wajahnya, nantikan Dia, harapkan Dia, saudara. Cari wajahnya, lalu kemudian tidak cukup sampai di situ. Firman Tuhan kata, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya putar arah. Kalau selama ini fokus Anda berbeda, kalau selama ini orientasi Anda berbeda, kalau selama ini perbuatan Anda berbeda, balik dari jalan itu. Kalau perbuatanmu jahat, orientasimu tidak benar, kalau kelakuanmu tidak benar, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mendengar doamu, Tuhan akan menjawab doamu. Dan apalagi saudara lihat, Dia akan dengar dari sorga, Dia akan ampuni dosa mereka. Itu sebabnya dalam hal ini, jangan bilang bangsa ini Tuhan, bangsa ini yang berdosa. Tidak, katakan kami sudah berdosa Tuhan. Sama seperti Nehemia, sama seperti Ezra berdoa, Tuhan kami sudah berdosa di hadapan-Mu. Bangsa kami berdosa di hadapan-Mu. Aku berdosa di hadapan-Mu. Karena Engkau dan saya mewakili bangsa ini. Karena itu minta di hadapan Tuhan agar Tuhan segera pulihkan negeri kita. Ini yang dikatakan firman Tuhan, maka aku akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini saatnya kita berdoa, minta Tuhan pulihkan negeri kita, minta Tuhan pulihkan keadaan kita. Indonesia membutuhkan Kristus. Kita minta Kristus bagi Indonesia, dan percayalah, hanya Kristus jawabannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh belajar firman-Mu. Melalui lagu ini Tuhan mengingatkan kami untuk berbalik dari jalan kami yang jahat, memanggil nama-Mu, merendahkan diri kami, berdoa dan mencari wajah-Mu. Tuhan tolong, mungkin ada di antara teman-teman kami yang menyaksikan video ini yang sedang dalam keadaan terpuruk, tidak sanggup bangkit lagi. Tuhan pulihkan mereka dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku dan jamah mereka. Bangkitkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan jamah, pulihkan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa COVID ini tidak terus-menerus menyebar, tapi COVID ini akan berhenti, akan berakhir dalam nama Yesus. Kami butuh Kristus bagi Indonesia Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Yahweh Rafa kami. Hanya Engkau Tuhan kami yang memulihkan, yang menyembuhkan keadaan kami. Karena itu kami undang Engkau hadir di Indonesia. Kami minta Kristus bagi Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.